Polri masih terus disorot publik akibat kinerja dan berbagai kasus yang mencoreng citra Korps Bayangkara itu. 3 kasus besar yang terakhir, yakni kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh Irjen Verdi Sambo, tragedi Kanjuruhan dan kasus narkoba yang melibatkan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa membuat persepsi publik tentang Polri benar-benar jauh dari kata baik. Dari tiga kejadian besaran ini kita bisa lihat kok bagaimana mereka merekayasa hukum. Itu luar biasa. Bagaimana gini. Bagaimana mereka menjadi pelindung sipil kalau anak buah sendiri dia tembak. Bagaimana kemudian mereka bisa menjadi pengayom sipil kalau kemudian hak-hak hukum mereka rekayasa. Ini kan fatal, Mas. Makanya kalau kemudian ada sahabat polisi bilang, sahabat polisi ya, mengatakan Indonesia tanpa polisi bakal bubar. Kata siapa? Tadi saya bilang syarat berdiri negara adalah adanya tentara atau pasukan militer, bukan polisi. Polisi bisa kita, kalaupun bubar polisi ini, ada hansip kok. Penyebabnya adalah karena ada 1-2 orang yang syahwatnya begitu besar. Saya berkali-kali bilang, rusaknya Polri ini karena ada 1-2 orang jenderal yang punya visinya luar biasa, mirip kayak Soeharto zaman dulu lah. Ya kan, bagaimana dia ingin menguasai Indonesia dengan murah. Tanpa kemudian dia berpikir apakah ini institusi baik atau enggak. Contoh misalnya Soeharto dengan TNI-nya di fungsi ABRI. Saya nggak sebut lah ya, cuman saya bilang ini aja lah, tikar kalau saya bilang. Saya sebut seorang tikar ini, dia bagaimana bermimpi ingin jadi wapres dengan menggunakan institusi Polri, maka dia buatlah Satgasus, ya kan? Dia buatlah ini. Padahal sesungguhnya undang-undangnya udah jelas. Buat apa ada narkotika, ada reskrim, kalau kemudian dibangun lagi hal-hal yang model begitu, ini ada apa? Ada BNN, kan tadi kita udah bahas kan semuanya. Ini ada yang salah. Dan ini jangan dijadikan landasan atau kebiasaan di dalam polisi. Maka rusaklah polisi. Ingat, rusaknya sebuah negara, maka akan rusaknya polisi. Sama kan begitu juga. Kalau polisi baik, maka negara akan baik. Ya kita ingin Polri kembali pada fungsinya dan kedudukannya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika kita pisahkan Polri dari TNI. Bagaimana Polri sekarang ini menjadi, kalau bahasanya Pak Boto dengan saya, LGBT. Laki-laki bukan, perempuan bukan, militer bukan, sipil bukan. Ya kan? Bagaimana dia menegakkan hukum kalau kemudian dia pakai loreng, dia pakai senapan, gas air mata dan sebagainya gitu. Fungsi dan kewenangan Polri itu kita kritisi. Dari kasus per kasus kita bisa melihat lah ya. Ada banyak hal yang bukan cuma persoalan fungsinya. Tadi kan seperti Bang Margarito Kamis bilang, ada fungsi melindungi, mengayomi, ya kan, dan penegakan hukum. Nah kita menguji itu. Ada beberapa pasal-pasal yang kemudian kita uji. Poin-poin yang kita uji sekitar 18 ya. Antara lain ini, saya bacakan ya. Tapi paling urgen adalah tentang perkap. Kenapa saya bilang perkap itu sangat urgen? Karena perkap itu bukan undang-undang, bukan hukum. Dia hanya sebuah kompilasi dari aturan Kapolri yang kemudian dijalankan sebagai produk undang-undang. Ini yang salah, gitu loh, ya kan? Nah itu satu. Nah, itu yang paling urgensi ya. Di sini ada juga tentang pasal 281 hak hidup dan sebagainya. Lalu pasal 28D ayat 2, ya kan? Ini banyak nih Mas. Jadi ada 18 poin yang kita ajukan ke sana. Mudah-mudahan seperti kata Ibu Rodi, ini yang keenam mungkin. Yang keenam yang sudah dilakukan pengujian oleh masyarakat sipil. Tapi kita berharap tidak ada lagi alasan MK menolak itu. Ini kita daftarkan atas nama saudara Sandi Ebenezer Situngkir, SHMA,
kebetulan bagian dari tampak ya yang pada kasus Joshua kemarin kita kan itu pada bulan Oktober tanggal 17 pukul 11 siang. Di situ telah dicantumkan dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik itu nomor 14 garis miring PUU minus 20 garis miring 2020. Kalau kalian suka tayangan ini, jangan segan tekan tombol like, subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih.